Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jirani Imam Ghazali Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali ya Nawawi Rafi Jamil Bukhari hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masyarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Amani Syafakin Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli Apore Jumain Jumail arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna khairal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum fitaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 146 ya. Wasa lisuha ya. Antakuna qad aqamaha qaumun bi khittatil baladi ay alamatu abniyatiha wa yusdaratu ijtima'ul abniyati urban wa alla yazida ma bainal manzilaini min salasimi'ati zira'in dakhiluha aw kharijuha bi mahallin ma'dudin minha la tuksaru fihi sholatu walau kana qadaan lam yattasil bi abniyatiha walau kana qadaan lam yattasil bi abniyatiha bi hilafi ghairil ma'dud minha wa huwa ma yansa'u minhu safarul qasri fala tasihul jumu'atu walau uqimat bi masjidin ya sammatun li annahum hina izin musafirun wala tanaqidul jumu'atu bil musafiri sawaun kanatil baladu min khasabin aw qasabin aw ghairi zalika aw ghairihima. Naam law kanatil khiyamu bi sahra'a wa tasala biha masjidun wa addatil khiyamu ma'ahu baladan wahidan walam tuksarus sholah qablahu sahhatul jum'atu. Ya, lanjutan ya, bacaan kita masih membicarakan masalah salat Jumat nih ya. Di atas ya, situ surutu Jum'atin tusalla jama'atan fi waqti zuhrin halla aqamaha qaumun bi khittatil balad lam yaz'anu illa li arbin qad warad akni bihim mustawtidina arba'una zukuran akhraran kaza mukallafuna. Itu ya. Nah ya, jadi syarat Jumat di sini ada 6 ya untuk sahnya nih ya Jumat. Yaitu pertama kemarin tusalli jamaatan ya, salatnya berjamaah ya gitu ya. Nah, itu satu ya. Yang kedua ya antakuna kulluha fi waqti zuhri, yaitu waktunya pelaksanaannya waktu zuhur ya, nggak boleh liwat gitu tuh ya yang kedua. Nah sekarang yang ketiganya nih wasali suha, dan yang ketiga syarat Jumat antaku nakot akoma kaumun bikhitatil balad ya, bahwa kaum itu diam di lingkaran ya satu ya balad ya, satu kota, satu tempat tuh ya wilayah.
Ya, satu wilayah tuh. Ai alamatun abniyatiha, yaitu alamat abniyatiha, yaitu yang dikatakan khitatul balad, yaitu tanda-tanda ya bangunan-bangunan mereka. Artinya mereka ada satu daerah, satu kampung lah gitu ya. Nah, gitu. Wa yustaratu disyaratkan ijtima'ul abniyah gitu ya. Nah, urban disyaratkan itu bersatu bangunan-bangunannya menurut uruf. Artinya kelompoknya ada situ. Ya, jadi kalau umpama satu kampung nih, ya kayak kita umpama kalau dari awal tuh kayak orang transmigrasi dah. Ya, transmigrasi gitu kan. Nah, dan dia kan punya tanah lapang tuh. Nah, jadi beberapa keluarga situ orang gitu kan. Nah, ya. Nah, dibikin dah tuh satu kampung kan, blok sono blok ya masing kan gitu. Nah, ya, bikin ya tuh satu kampung kan. Nanti ada lagi kan jauh lagi sono ada lagi kampung lain bikin lagi bloknya gitu. Tuh ya. Itu yang dimaksud dengan ya kita balad. Jadi ini ada batasnya. Ya kayak dulu kita sini kan nih kampung kita kan belum banyak orang kan gitu. Yang di batasnya tuh kali sono kan gitu ya di Bletan ada kali ya di Budik kali sono Kulon kali Belelir kali kan itu ada kali semua tuh ya pulau jadinya kan gitu ya dilingkarin tuh ya sono ngilir tuh kali tuh liwat sono ya Kaliwata kan gitu. Nah sono ngetan Kerobokan ya Bang Budik sono Padang. Ya, jadi Padang, nah Kulon, Pejaten kan gitu. Nah itu kita tengah-tengah. Nah itu kan waktu itu kan kelompok itu ada berapa ya penduduk gitu, berapa kepala keluarga gitu. Ya jadi dari sono lain lagi, nah gitu. Ya awal gitu seperti itu ya bikin tuh yang dikatakan ijtima'ul abniyah. Ya ada satu kumpulan ya bangunan menurut huruf. Wa alla yazina ma bainal manzilaini an salasimi'ati zira'in dan enggak lebih ya antara ada satu bangunan ke bangunan gitu lebih dari 300 hasta. Ya gitu ya. 300 hasta tuh gitu ya. Nah, ya apa ya gitu ya dakiluha au kharijuha dalam atau di luar gitu ya. 300 hasta tuh berarti 100 meter kan gitu ya. Bimahalin maksudin di satu tempat yang makdudin ya dianggap tuh minha pada tempat itu artinya dia ada satu bangunan ya jadi nggak lebih dari 100 meter ya jarak umpama dari satu rumah ke rumah gitu ya nggak lebih dari 100 meter atau gitu ya. Nah itu yang dianggap daripada kita ya batas kampung gitu. Wala tuksaru fihi sholat dan itu enggak boleh untuk kosor sholat jarak ke situ kan dekat 100 meter kan gitu ya. Walau kana padoan kalau adanya di lapangan ya terbuka nih lam yatasil yaitu enggak nyambung bi abniyatiha dengan bangunannya gitu ya. Bihilapi ghairul ma'dud minha beda kalau yang dia enggak anggap satu ya lingkungan satu kampung gitu. Wa huwa mayan sauminhu safarul qasri yaitu satu tempat yang mulai untuk safar qasar. Nah itu ya. Jadi kalau umpama memang satu gitu kayak kita sini kan ya Depok dah ya dekatan kan. Nah antara Srengseng Sawat tuh kan ya nah sama Depok kan nempel ya gitu ya. Nah itu nggak boleh beda gitu ya. Jadi nggak masuk satu lingkungan meskipun deket kan. Nah kita kan Srengseng Sawat tuh kalau yang itu kan kita yang turunan tuh ya turunan. Nah kan turunan ke sononya kan masih Jakarta. Nah ke sono Depok itu kan gitu ya yang ada jalan Caglak tuh yang baru ke sono yang ke Semari kan gitu. Nah itu kan ada musola tuh masjid sekarang yang gitu. Nah situ nah itu kan masih Jakarta. Nah turun ke bawah Depok udah gitu ya. Nah itu kalau kita mau mulain musafir qasar salat itu boleh di situ yang gitu ya. Jadi kita jalan keluar tuh nah ya. Nah, keluar dari masjid itu kan atau mushola tuh turun, nah udah, berarti kita udah keluar dari wilayah kita gitu ya. Nggak boleh tuh laksanain ya qasar jamak gitu ya, dan nyampe situ ya. Nah gitu ya, gitu ya. Nah walau padahal lam yatasil tuh ya, bahwa mayan sau min safar qasar tuh ya nggak masuk tuh gitu. Pala tasihul Jum'atu itu nggak sah Jumat katanya walau uqimat bi masjidin samatun ya kalau dilaksanakan Jumat pada masjid tersebut
gitu ya, yang dekat tuh gitu. Li'annahum hina izin musafirun ya, karena mereka termasuk musafir gitu. Jadi kalau kita umpama melaksanakan Jumat nih, udah keluar tuh ya dari Seng-Seng Sawat tuh yang masjid itu, nah bikin di sono di lapangan tuh umpama ada sono, nah ya kita mau bikin nggak sah ya. Kenapa? Kita musafir masuknya, umpama kita satu bus dah gitu kan ya, satu bus kan 40 orang tuh, 50, nah gitu Jumat, nah berhenti dah dulu ada lapangan situ mau sembahyang Jumat, bikin Jumat ya gitu. Nah tapi itu ya, nah bukan di apa, bukan di daerah kita, bukan di Seng-Seng itu ya, udah masuk tuh sono ke Depok, nah itu ya itu nggak sah kita bikin Jumat gitu ya. Nah maksudnya tuh kita ya, nah ya li'annahu mina izin musafirun, karena apa nggak sah Jumatnya, karena musafir ya. Kita bukan mukimin kan, apa bukan mustautin kan, yang namanya Jumat itu harus mustautin ya, penduduk yang tetap gitu ya. Nah ini kita musafir, kalau musafir kan nggak wajib Jumat gitu ya, gitu, ya. Musafirun walatan akidul Jum'atu bil musafiri tuh ya, nggak sah, nggak terhitung tuh ya Jumat itu dengan si musafir ya. Jadi kalau umpama bilangan Jumat tuh 40 orang, ada umpama seorang yang musafir, ya kagak sah, kurang berarti gitu ya. Ini orang umpama kayak di Depok tuh yang di sono, nah dia sembahyang di sini kayak umpama ke masjid yang dekat itu tuh, di situ Seng-Seng. Nah kan dikurang umpama bilangannya, nah ada dia, teman di rumahnya di Sebang sono gitu ya, di turunan sono dah kan gitu. Nah di situ sembahyang, wah pas dah nih 40, kagak boleh. Kenapa kok? Yang ngatuk musafir gitu ya, nggak dihitung bilangan tuh ya gitu ya. Nah ya Jumat tuh ya bil musafir sawaun kanatil baladu min hasabin au kasabin, sama aja tuh baladnya tuh kampungnya itu dibikin ya, rumah-rumahnya tuh dari kayu atau dari bambu gitu ya, gubuk-gubuk dah ya. Nah gitu ya. Nah itu kalau tempat tinggal dia yang tetap itu jadi gitu ya. Nah gitu kan, ghairihima atau yang lainnya gitu ya. Nah itu ya gitu tuh ya. Jadi yang namanya Jumat itu harus benar ya, nah, ya mustautin gitu ya. Ini sekarang banyak nih tuh kan pada bikin tuh kayak di apa ya, UHAMKA kan ya, ya gitu tuh di bawahnya ada apa DKI iya kan gitu, nih gedung biru katanya kan gitu ya, naikin ya. Nah orangnya orang mana? Iya kan apa pegawai dia kan, iya bukan orang sini ya, pegawai tuh yang dari Depok, dari mungkin dari Bogor, dari mana kan situ yang ada kumpul situ Jumat bikin ya, nggak sah ya gitu ya. Seharusnya dia tuh gabung masjid tuh kuno yang ada tuh ya. Nah UHAMKA tuh dari bawahnya ada DKI. Kalau DKI kan masih banyak orang gitu tuh. Iya orang-orang gitu dah yang pada di situ ya, yang anak mudanya, orang tua di situ. Pokoknya kalau dihitung ada dah 40 orang kita. Nah itu sah dia karena ada orang kita gitu ya. Nah kalau di UHAMKA nggak tahu dah tuh ya, gitu. Ada nggak orang gitu? Ukuran kota Jakarta ya. Hah? Ukuran Jakarta Selatan atau Jakarta. Iya kalau orangnya sih orang Jakarta dah, gitu dari sini mau selatan mau utara mana nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jakarta gitu ya. Orang Jakarta. Tapi kalau bapak dia udah Depok gitu kan atau Bekasi, nah itu dia musafir. Iya. Kan gitu, udah musafir. Nah kayak sini kita kan Haji Caci tuh, dulu kan dia udah di mana? Ya di kemarin ini musafir. Gitu, ya. Gitu. Nah kalau memang tuh masuk bilangan dia masuk 40 nggak sah gitu. Iya, karena kita lebih banyak gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah dikembangkan lagi seperti kan yang jadi. Hah? Jakarta diluasin lagi itu. Diperluas lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting kan dia gitu kan. Ya ini diperluas ya, masih bilangan wilayah kan gitu. Ya kayak Jawa Barat kan. Sampai mana? Ya iya, nggak apa-apa. Nah Jawa Barat tuh, Bandung Jawa Barat, ya Depok Jawa Barat, ya. Nah sono Cirebon, iya, gitu, ya. Apa-apa, yang penting kan wilayah tuh gitu, ya. Nah gitu, jadi dia penduduknya gitu. Ya kayak kita Jakarta mau sembahyang di mana aja kan, jadi,
gitu mau di utara sono adik karena kita mau pimpin Jakarta gitu ya. Nah, penduduk tuh orang Jakarta gitu mau di Jakarta Barat Jakarta Timur itu ya. Nah gitu ya. Kalau yang tadi yang DKI sama Hamka, Iya. tapi Hamka ini sekarang banyak anak-anak yang umurnya udah katakanlah kelas 6 gitu San. Iya. Itu udah masuk. Ya kalau anak kelas 6 kan udah belum pada balik. Ya belum dewasa. Kan anak kelas 6 kan baru gituan, baru 12 tahun. 12 13 ya biasanya kan umur anak tuh kalau di nggak ngimpi ya 15 atasnya baru hitungan kalau anak-anak nggak masuk itu ya. Kalau yang Hamka kebanyakan saya kalau Hamka saya lihat banyak kan anak-anak. Iya. Kalau yang DKI menurut saya juga sering sholat di DKI itu banyak orang-orang kita tuh. Iya kalau DKI kan? Iya. Iya. Nah kalau UMK ya nggak tahu dah gitu kan. Gitu ya. Nah kalau emang baru anak-anak sekolah kecuali anak SMA. Ya di situ kalau anak SMA tuh ke UMK nah baru deh tuh gitu. Karena kalau orang kita ya gitu ya. Nah di situ baru bisa. Ya, nah kalau anak kelas 6 belum. Itu kalau SMA kan udah 18. Ya paling itu 17 dah. Ya 17 16 kan udah masuk ukuran dewasa gitu. Ya. Nah baru sah gitu ya. Oh, ya. Berarti ukuran 40 orang itu yang balik ya? Iya. Yang balik. Walaupun dia nggak ngerti rukun khutbah, rukunnya nggak ngerti apa-apa ya? Ya nggak apa? Nggak ngerti rukun khutbah gitu misalnya. Nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting intinya balik gitu ya? Iya balik ya tapi dia harus tahu bahwa itu adalah orang khutbah gitu. Iya tahu. Iya. Rukun kan dia yang tanya. Khutbah Jumat tapi umpamanya yang penting dia tahu rukunnya dah. Itu kan kalau pas-pasan Nah, orangnya. oh kalau pas-pasan. Iya kalau pas-pasan. Nah kalau lebih sih nggak apa-apa. Gitu kalau pas-pasan nih 40 orang gitu. Ya, nah semua tuh harus paham ya yang rukun khutbah gitu ya. Kalau pas-pasan 40 gitu. Nah kalau lebih sih ada 100 orang ya mungkin kan ya banyak lebihnya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Nah itu ya gitu tuh gitu ya. Nah na'am laukan al-khiyamu bisohro. Kalau ada kemah tuh khiyam kemah ya gitu bisohro di lapangan ya wata sholat biha masjidun dia itu bernyambung dengan masjid dia berhubungan dengan masjid lambung wa'ad datil qiyamu ma'ahu baladan maka kemah itu ya bersama masjid itu dianggap satu wilayah satu apa tuh ya satu kampung dah satu kota gitu wahidan tuh ya nah walam tuk soru sholat fi qablahu ya gitu nah shohatil jum'ah yang enggak dikosor sholat sebelumnya tuh artinya kalau kita tuh yang satu masjid sama yang kemah-kemah itu enggak apa bukannya buat tempat kita musafir mulai dari sana enggak gitu ya nah kalau emang dijadikan tuh tempat buat permulaan musafir ya berarti enggak sah beda jadinya antara kemah dengan masjid. Ini umpama ada sebelah ini ya kemah langsung masjid atau juga yang di gitu ya. Nah, di kemah ada masjid. Nah, itu kalau berdekatan tuh begitu nggak dipakai buat batas untuk mulai musafir. Nah, itu sah jadi satu berarti gitu ya. Nah, tapi kalau dijadikan tempat permulaan musafir ya berarti beda udah nggak masuk gitu ya. Gitu. Wa amma iza lam tu'addal khiyam ma'ahu baladan wahidan adapun apabila kemah itu enggak dianggap satu kampung dengan masjid bihai tutuk sarus shalah qablahu yang sekiranya untuk mengkosor salat sebelumnya lam tasihal jumu'atu enggak sah Jumat tuh ya karena dia beda tuh masing-masing gitu ya. Walau lazama akhlul kemah maudi'an minasahra kalau menetap tuh penghuni kemah ya satu tempat di lapangan
lam tasihhal jumu'atu fitil kal qiyami, dan nggak sah bikin Jumat di kemah itu. Jadi kalau umpama kita bikin tenda gitu ya, tenda gitu, nah kita lama dah tinggal di situ ya, umpama tahunan gitu ya, nah itu nggak sah bikinin Jumat ya, karena kayak apa tuh tenda-tenda begitu bukan rumah tetap tinggal gitu ya, rumahnya harus pindah-pindah gitu ya. Itu lam tasihhatul jum'atu bitilkal qiyam. Wa yajibu alaihi sa'yulaha, maka wajib penghuni ya kemah tadi, tenda tadi untuk jalan atau pergi cari Jumat tuh. In sami'un nida'a, kalau mereka dengar suara azan min mahalliha, dari tempat dia. Wa illa pala, kalau enggak kedengaran azan maka enggak wajib jalan sono, li'annahum ala hayatil musafirina mustawfizina, karena mereka dianggap dalam keadaan untuk ya meninggalkan satu tempat lagi. Jadi kalau nggak ketemu nggak kedengaran suara azan, kalau dia tinggal nih satu kemah gitu lama dah bulanan ya gitu di situ tinggal, nah itu nggak boleh bikin Jumat di situ dia gitu kan. Nah dia tuh harus gabung ke masjid yang ada cari gitu ya, diusahain kalau sekiranya kedengaran azan nih gitu, cari sono gabung Jumat ya. Nah kalau nggak kedengaran tuh suara azan, nah itu dia ya boleh tuh ya, nggak pergi ke sono ya. Nah dia sembahyang ya zuhur aja dah, pada nggak boleh bikin Jumat gitu ya. Karena apa? Karena dianggap dia ya musafir ya, yang bakal pindah lagi. Ntar kan dari situ kan, dari ya satu tenda kemah dipindah lagi kan gitu ya. Jadi dianggap penduduk tetap di situ gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, min mahaliyah wa illa fala li'annahum ala hayatil mustafizina wa laisa lahum abniyatun mustautin ya, mustautin, dan tidak ada bangunan bagi mereka itu ya yang kekal, yang tempat tinggalnya gitu tuh ya. Jadi syarat yang ketiga pelaksanaan Jumat ya, jamaahnya itu ya harus tinggal di satu tempat gitu ya. Warabi'uha, dan yang keempatnya kaunuhu lam yaz'anu lam yusafiru min mahallil Jum'at la sitaan wala saifan. Syaratnya yang berikutnya bahwa ya pelaksana Jumat nih, orang yang menjalankan Jumat itu orangnya la yaz'anun, artinya tidak pergi, lam yusafiru min mahallil Jum'at, tidak pergi dari tempat Jumat tadi, la sitaan wala saifan, baik musim panas atau musim dingin, illa li'arbin qad warad, kecuali tujuan yang ada tuh lihajatin, karena ada hajat dia pergi gitu, ada apa qad aradat ya, yang datang tuh hajat itu, kaziaratin wa tijaratin ya, dia pergi untuk tijarah atau ziarah kan gitu ya. Jadi nggak pindah gitu, dia mau udah netep ya di satu kampung itu. Akni bikaunihim, yaitu yang kami maksud, yaitu keadaan mereka lam yaz'anu, mereka enggak begitu tinggal di tempat itu. Kaunuhum mustautinina, keadaan mereka itu mustautin. Ya, mustautin itu artinya penduduk yang tetap, bukannya mukimin. Kalau mukimin kan enggak tetap, dia pakai pulang kampung. Gitu. Kalau masih ada niat pulang kampung ya berarti dia belum mustautin gitu ya, biar kata udah tinggal lama di sini gitu ya, kayak orang yang punya rumah dua dah kan gitu, di sini ada, terus di obang-obang di Sukabumi, di Cianjur, di mana dia punya rumah sono, ada keluarganya juga, dia diam di sini juga ada keluarganya, nah gitu, nah itu berarti bukannya mustautin, mukimin itu, nggak masuk bilangan ya gitu ya. Nah dia kenapa ntar umpama lebaran pulang sono kan gitu ya, atau ada apa pulang sono tuh ya. Nah itu yang begitu namanya bukan mustautin. Kalau yang mustautin kayak kita dah, nggak kayak pulang kampung gitu, kayak Haji Rahmat mau pulang kampung mana, ini mau lebaran ngapa, udah jaga kampung sini,
Orang-orang pada pulang aja mah diam aja sini. Domatan dah gitu. Ya, nggak kayak pulang kampung gitu. Nah kalau Basit masih pulang kampung. Ngikutin bininya. Gitu. Ya, Basit aja Romat kagak. Udah, diam aja. Nah itu mustautin namanya. Gitu ya. Nah, nggak kayak mana-mana tuh. Ya, wahum arbauna zukuran. Mereka itu ada 40 orang. Gitu ya, itu syarat Jumatnya. Orangnya mustautin ya, 40 orang. Hahraran tuh ya, yang merdeka bukannya budak. Ya, zaman kita nggak ada yang budak dah. Kaza mukallafun ya, begitu juga yang udah dewasa ya, bukan anak-anak. Gitu ya, mukallaf. Gitu ya. Nah, pamane jetama'at fihi hazihi sifah gitu. Oh ya, orang yang cukup padanya tuh sifat-sifat ini gitu, lazimathul jumu'atu qat'an, wajib ya kerjakan Jumat tuh. Wasakhat minhu, dan sah baginya ya, wan aqadat bihi, dan juga dihitung bilangannya. Tuh ya. Jadi 40 orang laki-laki ya, merdeka mukallaf ya. Kalau kita laki-laki dan mukallaf, orang perempuan kagak, nggak masuk gitu ya. Entah ya. Nah, amma sobiyul mumayyizu, adapun anak kecil yang mumayyiz ya. Wal abdul musafir, wal abdu, dan budak ya, wal musafiru, dan orang musafir ya, patasihu minhum, mereka sah Jumatnya gitu. Wala talazamuhum, tapi enggak wajib gitu. Nah, wala tanaqidu bihim, dan enggak kehitung sama mereka tuh ya. Jadi anak kecil nih yang udah mumayyiz ya, yang udah kayak kita 10 tahun dah, 7 tahun kan. Nah, itu di sembahyang Jumat sah, sembahyang Jumatnya kan gitu. Nah, budak sah juga, orang musafir di sembahyang Jumat sah sayangnya gitu ya. Nah, tapi katanya dia itu nggak wajib, anak kecil nggak wajib main Jumat, di sembahyang silakan ya gitu ya. Nah ya, budak gitu juga, nah musafir gitu juga ya, musafir main Jumat silakan, nggak main Jumat ya emang nggak wajib gitu ya, nggak wajib Jumat. Tapi juga walatan akidu bihim, nggak dihitung ya, ada musafir, ada ini kagak, nah gitu ya. Nah gitu ya. Wa ammal muqimu ya ghairul mustautin kaman nawa iqamata arba'ata ayyamin sihakin patalazamuhu qat'an. Adapun mukim yang bukan mustautin ya, ditinggal nih, kita musafir, kita begini ya, ngono ya, liburan ya, nah diam di sana seminggu ya, kan dan temu dari Jumat. Nah gimana tuh kan gitu. Nah adapun musafir tuh yang bukan mustautin itu seperti orang yang niat tinggal di satu tempat 4 hari ya, sihahan tuh 4 hari yang penuh gitu. Nah patalazamuhu qat'an, maka dia wajib Jumat tuh ya, karena dia ada di ya lingkungan ya gitu, tempat tinggal situ dia udah ya sampai 4 hari yang penuh gitu. Nah dia kan bukan, tapi nggak apa ya, nggak termasuk bilangan, tapi wajib Jumat karena dia termasuk mukimin gitu ya, termasuk. Hah? Ini kayak masih nih kan gitu ya, dia wajib gitu ya. Kenapa? Dia udah tinggal di sini kan gitu, teman nggak masuk bilangan, nggak hitungan 40 orang tambahin sama Mas satu nggak jadi gitu nggak jadi gitu, cari lagi satu lagi gitu. Kalau yang di pondok-pondok pesantren gimana, Ustaz? Iya tadi ngikut kan sama gituannya. Kalau iya kan santri dari luar semua tuh maksudnya. Iya mukimin juga. Iya kan mukimin juga. Iya kan mukim. Ya bukan mustautin, dia mukimin di pulang kampung. Iya, maksudnya Jumatnya. Bikin Jumat di sini misalnya di pesantren itu. Mana? Kalau misalnya dibikin Jumat di pesantren. Ya nggak boleh. Iya, nanti ngikut sama yang itu kayak pesantren kan. Nah kan di masjid sono. Itu. Iya, kalau dibikin sendiri nggak boleh.
Itu nggak sah. Maksudnya masjid Kan masih ke Darul Hijrah tuh di Dayar. Iya, Saya kesana Jumat. Heeh. Anak Jumat ya pas-pasan juga. 50 orang kan santri semua. Nih. Orang kita paling yang kita paling 3 orang 4 orang. Ya enggak, kurang gitu. Kurang, Ya mestinya dia bandar ini aja. Iya, ya mestinya dia gabung ke masjid yang lama situ. Harus. Iya, harus sono, jangan bikin sendiri. Kurang, nggak boleh. Iya, iya, nggak sah. Ustaznya belum ngerti ya. Hah? Ustaznya belum ngerti ya. Itu, nah mestinya gabung tuh, cari masjid yang apa, yang dekat dari situ dah. Itu jangan bikin sendiri, nggak boleh. Ya sama aja tuh kan yang kantor-kantor kan. Ya gitu, nggak sah gitu. Tuh ya. Nah, kau nikah matu arba ayam sehat tuh sehat tuh sehakan patah lazamuhu qat'an maka wajib Jumat tuh. Watasihu minhu ya sah tuh. Ya, gitu ya. Emas tuh salat Jumat di sini sah gitu ya. Tapi walatan akidu. Gitu. Ya, enggak kehitung. Nah, kalau ente ya itu udah orang sini. Tapi masih pulang kampung juga kan. Ikut bini. Pulang kampung. Hah? Hah? Oh, ngikut bini. Sama kayak wasit dah. Terus apa nebengnya juga. Gitu ya. Nah, wakazal musafiru lima siatin begitu juga orang kesafirnya maksiat, nah itu wajib Jumat gitu. Li'annahu laisa min ahli rukhasi karena dia enggak termasuk bilangan orang yang rukhsah ya yang dikasih keringanan. Ya gitu ya. Nah, waman sami'a nida al-Jum'at bahwa laisa bimahaliha dan orang yang dengar suara azan Jumat tapi dia enggak ada di tempat Jumat. Nah, itu enggak wajib gitu. Ya, yang musafirnya kalau kita musafir tuh kita berhenti yang dekat Jumat itu ke masjid. Ya, kita makan dah situ. Ada restoran, di samping restoran sana ada masjid. Nah, wajib. Nah gitu, nah ini kedengeran. Jalan terus ya. Hah? Maunya lewat terus, cari yang nggak kedengeran ini sono, gitu. Ini berhentinya dekat masjid. Mau musafir rasaran gitu. Karena masjid kedengeran gitu ya. Kalau azan, nah kita lagi makan restoran. Nah itu suara azan Jumat itu ya. Wajib Jumat, karena kan dengar suara. Nah kalau nggak dengar, yaudah. Karena kita lagi berhenti di situ. Ya kecuali yang lagi jalan tuh, gitu. Ya. Nah artinya, nah amal murtadu fatalazamuhu wala tasihu minhu. Adapun orang yang murtad, dia wajib Jumat, tapi dia nggak sah kerjain Jumat karena masih murtad. Ya syahadat dulu, gitu. Jadi tetap wajib karena dia dituntut kan, orang murtad. Dituntut untuk ya sholat, untuk puasa. Nah tapi kalau dia sholat, di puasa gitu nggak sah. Ya apa tuh? Itu dulu, syahadat lagi dulu. Walatan akidu bihi dan juga nggak masuk bilangan. Amal kafirul asli wal majnun wal mughma alaihi fala talazamuhum. Adapun orang kafir asli nih bukan orang murtad. Kalau murtad kan bukan kafir asli. Ya, gitu kafir turutan. Iya gitu, orang Waisak di Waisak gitu. Itu ya budak Waisak di Waisak, besok beda orang apa ya. Nah, ya orang Kristen tuh ya apa Protestan ngikutin ya Nabi Isa naik, Nabi Isa wafat besok kan tanggal 29. Ya, nah, ngikutin itu orang bukan murtad asli apa bukan kafir asli. Kalau kafir asli kan memang dari dasarnya gitu ya. Nah tuh ya orang kafir asli, orang majnun, gila, mugma, ayan ya, pala talazamuhum mereka enggak wajib Jumat, wala tasihu minhum dan juga enggak sah mereka, wala tan aqidu bihim dan juga enggak kehitung mereka tuh. Amal ma'zuru binahwi maradin ataupun orang yang uzur karena sakit. Ini nggak wajib Jumat, uzur boleh nggak Jumat karena sakit. Patasihu minhu itu sah aja,
dia sakit nih, gitu kan nggak wajib Jumat, dan sakit. Nah kadang dia pergi juga ke masjid, sah Jumatnya, gitu ya. Nah watan akidubihi, dan dia hitung dimasuk karena dia orang sini, gitu ya. Nah tapi ya wala talzamuhu, nggak wajib karena dia sakit, ya nggak wajib Jumat, dia pergi juga. Nah yarin nggak apa-apa, gitu ya. Nah pabil jumlati, ya dalam kesimpulan pabil jumlatin nas fil jum'ati sittatu aksamin, ya jadi jumlahnya nih bilangan manusia di dalam Jumat ini ada 6 hukum, ya 6 bagian. Nah li'annal awsafa salah satun, ya karena sifatnya itu ada 3, al-luzum wasihah wal inqiad, ya. Nah sifatnya nih ada 3, yaitu wajib, sah, dan hitungan masuk bilangan. Nah patu jadu kulluha fi mustawfi suruti, maka didapetin semua itu di dalam yang semuanya itu pada yang memenuhi syarat gitu. Watan tapi kulluha an nahwil majnun, dan ya tercegah semuanya tuh seumpama orang yang gila. Nah kalau yang gila itu nggak wajib, nggak sah, dan nggak masuk hitungan gitu ya. Wayu jadul awalani, dan didapetin ya pada yang kedua nih, ya persyaratan 2, ya fil mukimi ghairal mustautin, yaitu orang yang mukim bukan mustautin, dia itu wajib Jumat dan sah Jumatnya, tapi nggak masuk hitungan gitu. Wal akharani fil ma'zur, 2 yang ma'zur nih gitu ya. Nah fal awwalu faqat fil murtad, yang pertama yaitu yang murtad. Murtad itu berarti udah enggak, ya, nah enggak sah sama sekali dah gitu ya. Nah ya, nah wasani faqat fi nahwil musafir, yang kedua aja yaitu buat orang yang musafir. Yang musafir tuh sah dia Jumat tapi enggak wajib gitu ya. Kama fi syarhil asli, sebagaimana dijelaskan dalam asal ya kitab ini. Wa khamisuha, dan yang kelima syarat Jumat nih, ya apa itu? Lam takun masbuqatan, ya bahwa Jumat itu enggak didahului dengan Jumat yang lainnya. Inilah yang dikatakan ta'addud gitu ya. Ta'addud Jumat tuh berbilang-bilang Jumat, di sono ada. Nah itu ya syaratnya enggak boleh ada yang duluin ya. Karena ya disuruhinnya tuh kalau Jumat itu bikin satu tempat. Nah gitu ya, satu nih kita sekampung ya, nggak boleh ada 2-3 masjid kan gitu, mestinya 1. Nah tapi kan nggak muat ya, tempatnya di mana? Kalau nggak di masjid nggak muat, di lapangan. Nah lapangannya nggak ada yang nyediain gitu ya. Nah itu jadi ini masalah ta'adud, jadi nggak kepake. Nanti kan ada ta'adud lil hajat, ada ta'adud li ghairil hajat gitu ya. Ta'adud karena butuh, ada ta'adud nggak karena butuh. Nah kalau yang nggak butuh, ta'adud tuh nggak boleh gitu. Nah itu kalau umpama ada nih, kamu ada lapangan gitu, orang sekampung tuh masuk di situ muat gitu ya, gede kecil masuk situ muat gitu ya, itu namanya ada tempat. Jadi nggak boleh tuh gitu bikin masjid. Nah kalau kayak kita dulu masjid Salafiyah ya gitu, nah, muat nggak orang dimasukin? Nah kagak ya, apalagi sekarang ya kan gitu ya, masukin tuh orang itu semua tuh situ, anak kecil ya sama orang dewasa dah gitu, kita gitu kumpul di situ semua dari RT 1 sampai RT 15 kan. Kumpul situ, muat nggak? Ya kagak bakal kan gitu ya, hanya dibikinin gitu karena nggak muat. Nah bikinin tadi sih ini Salafiyah Duangan, nah bikin Darul Muslimin ya, karena apa ya, orang Darul Muslimin ya semua tuh Bang Pulau masuk semua situ, yang Bang Letan semua ke Salafiyah, kan nggak muat tuh dah ya. Dulu juga kan tuh tahun 80-an itu lagi kan masjidnya dulu ya masih masih kecilan
kan gitu nggak muat, nah ini bikinin sono muslimin gitu ya. Nah jadi dua dah tuh gitu, bang bakulan sono dan muslimin, bang sini nah Sapia kan gitu ya. Tuh ya syaratnya tuh mestinya satu kampung satu gitu ya. Kalau macam kayak di Nurul Hidayah tuh di lantai 2 masih muat. Hah? Ya kak, ya nggak apa, tapi kalau di orang semua dikumpulin muat nggak? Oh, muat iya. Nah iya, kan standarnya ukurannya tuh orang sekampung. Ya bukan se-RT. Hah? Iya, kampung. Oh, itu ini Kalibata jadi ya? Hah? Itu iya. Iya, lingkungan Kalibata tuh. Nah, Kalibata nyampe mana? Iya, sana kan kita masih ngadain ada masih. Iya, yang boleh aja gitu. Teman ya adanya tuh udah nggak wajib. Gitu. Ini buat istiata ya kali dulu. Hah? Istiata aja kali. Istiadat aja ya kalau mau gitu. Jadi dapurnya sunnah aja. Yang gitu udah nggak wajib. Kan gitu. Kalau ya ada yang wajib kan yang tadi. Jadi ini ada tempat muat, tapi dibikin lagi sono gitu. Ya, nah kalau udah jadi begitu nih dua tempat begini, sini sana, sini ada. Nah gitu. Nah nanti dilihat mana yang lebih dulu, ya takbirnya, ya takbir Jumatnya. Gitu. Siapa yang duluan? Yang duluan yang sah, yang belakangan nggak sah. Gitu. Nah ya, yang belakangan tuh, ya gitu nggak sah. Nah yang belakangan nggak sah, mesti gabung kemari. Karena di duluan gitu takbirnya. Ya selalu sholatnya kalau Jumat tuh dia duluan gitu. Nah ini yang belakangan ya nggak sah balik kemari gitu ya mesti begitu. Nah kalau bareng ya dari semula. Nah maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana misalnya Salafiyah Madinatul gitu ya? Iya. Kan Indonesia duluan Salafiyah. Iya. Nah itu gabung maksudnya gimana? Ya kalau digabungin kan semua kan nggak muat. Iya. Maksudnya. Nah iya, nah justru itu kadang sah. Kalau digabungin nggak muat, itu sah. Oh gitu. Iya. Nah kalau digabungin nggak masih muat, ya orang sekampung digabungin. Muat. Muat. Nah itu nggak boleh bikin sini. Oh gitu. Nah kadang dibikin juga paksain, gitu. Ya, bikin juga paksain gitu, ya. Nah dibikin. Nah kalau dibikin juga dibikin di sini gitu ya. Lama di Madinah bikin, di Salafiyah bikin. Tuh orang sekampung tuh, gitu. Ada yang di Salafiyah, ada yang di Madinah kan. Bagi dua gitu kan. Gitu. Nah padahal kalau dia gabungin semua ke Salafiyah muat gitu. Ya teman nih di Madinah bikin gitu. Nah kalau begitu gimana? Nah kalau terjadi seperti itu di sini masih muat. Nah itu nanti dilihatnya mana yang lebih dulu takbirnya gitu. Nah Salafiyah duluan takbirnya, berarti Madinah nggak sah. Madinah mesti masuk ke Salafiyah gitu ya. Nah gitu. Nah kalau dia mau bikin juga. Nah ini Madinah nih wajib Zuhur ya ada ya karena dia tadi Jumatnya dianggap nggak sah gitu ya. Kalau khotib sama imam dari musafir, sedangkan musafir kan nggak itu 40. Kalau khotibnya musafir gitu, imamnya musafir, ya sah gitu. Teman ya namanya kan kurang afdol, itu ya kurang afdol ya. Yang afdol tuh ya mukimin gitu kan ya karena musafir itu kan dia nggak ada kewajiban Jumat, teman sah doang gitu ya. Kan sah gitu ya. Gitu sah dia gitu si musafir ini cuman nggak wajib itu nggak masuk hitungan itu kan sahir tuh ya tuh yang dikatakan tuh ta'adud gitu ya. Memang ini masalah ini kudu pahamin banget ya jadi jangan ribut gitu karena ta'adud itu ada dua ulama bikin tuh ada dua ada ta'adud hajat ada ta'adud nggak hajat itu. Nah kalau ta'adud hajat nah itu ya nggak perlu kita i'adah teman sunnah aja kalau mau karena hajat. Nah kalau yang nggak hajat itu wajib gitu ya. Nah ini yang dikatakan hajat gimana gitu ini yang harus kita pikirin gitu ya yang kudu kita pahamin gitu ya karena yang dikatakan tuh hajat itu ya butuh ya karena udah nggak muat gitu ya tempatnya ya orang sekampung tuh dimasukin satu tempat muat enggak gitu ya gitu. Apalagi sekarang udah banyak orang kan ya satu RT aja berapa
orang. Ya, satu RT. Nah, apalagi ya kayak kita dah yang kecil sini, apalagi Kalibata. Iya, sampai ke Batak aja kan masih Kalibata. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita dah yang kecil sini kan gitu. Ya 15 RT itu. Ya, masukin semua ke Salafiyah. Ya nggak bakal masuk kan. Salafiyah paling daya tampungnya 1.000 orang kali. Ya. Muat gak 10.000? 1.000. Ya, Salafiyah. Ya gitu, atas bawah dah tuh. Ya, ya taruh lebih-lebih dikit lah. Ya, kan gitu. Ya. Nah, kamu ada orang CRT aja berapa? Kalau CRT orangnya ada 10, 15 RT, nggak muat gitu. Ya jadi hajat gitu. Ya. Tuh, ya. Ini. Ya. Nah, ya. Enak ya, jadi enak banyak manaan. Ya. Enak, ada yang sono, ya kita tinggal gitu, maunya sembahyang di mana pilih aja. Iya, maunya. Hah? 5, 1, 2, 3. Ngapa? Iya 5 tempat. Iya, ada 5 tempat. Itu, ya. No, Al-Ikhlas? Iya. Iya, ada Al-Ikhlas. Nah, Ikhlas kan orang kampung kita juga kan. Ya, taruh ada Pejaten kan. Iya, di Pejaten. Nah, satu juga, satu ya, Jakarta juga. Iya, gitu. Madinah atau Kalibata. Nah, ini kan. Iya, dekat. Nah, satu kelurahan. Iya, ada kelurahan. Iya. Itu nah beda kalau udah beda ini beda kelurahan, beda kecamatan apa tuh wilayah. Orang Bekasi gitu. Nah, gitu dia orang situ juga gitu. Kalau tari hajah karena nggak muat, kalau jarak ngaruh nggak? Hah? Jadi hajahnya itu bukan nggak muat, muat sih muat tapi jarak jauh. Jarak jauh. Ya itu kan jadi hajat. Kalau jarak jauh begitu. Ya, kenapa? Nanti kan hubungan ke sana bisa jadi apa tuh? Ya bisa jadi terlambat. Ya, gitu kan? Jadi kebutuhan. Iya, begitu. Ya, gitu. Kada kejauhan kan jalannya gitu, jauh. Ya, gitu kan? Nah, atau juga emang ini bisa ketinggalan kan? Ya, pelaksanaan Jumatnya. Gitu, ya. Hanya itu jadi hajat. Gitu, ya. Karena udah kejauhan. Gitu. Ya, kalau dulu memang masih apa tuh? Ya, nah, emang orang yang dikit, ya dari apa tuh, ya dari Buncit sono, ya kemari, ya Salafiyah, dari Pasar Minggu ke Salafiyah, kan gitu, ya mau jalan jam 10 udah pada jalan, ya jam 10 udah ada apa beduk mandi, iya dulu kan ya, jam 10 ada beduk mandi. Duduk panjang, duduk kayak digedukin. Ya, jam 10 nih, berarti mulai-mulai itu tuh, ya. Nah, ini berarti duduk mandi, berarti yang lagi kerja lagi ngapa tuh berhenti dah, ya, gitu berhenti, tuh duduk mandi, gitu, ya. Yang 10, nah, ya, kan pada dengar satu semua, berhenti, yang kerja, yang apa. Nah, ntar berduk lagi kan jam 11, ya. Nah, gitu dulu kan belum ada jam. Ya jam belum ada kan gitu ya. Dengan ada juga kalau di masjid ada juga masjid tuh ya jamnya. Nah gitu kasihkan di kamu kan belum ada speaker. Ya speaker belum ada. Nah beduk lagi ntar beduk jam 11 tuh. Nah beduk lagi ya. Beduk berangkat jalan masjid itu ya. Nah ntar baru beduk lagi kan. Ya pelaksanaannya azan dah gitu ya. Dulu belum ada speaker. Ya, sih dari jauh-jauh ke sono. Ya. Nah, Gurudin dulu masih tahun itu kan sebelum tahun 70 dibangun kan itu. Ini kemari jalan sono. Tuh kan ya Gurudin, Guru Ahmad, sama siapa lagi pada tuh gitu tuh sono. Ya, nah sono dari Baitur Rahman kayak sini ada kan gitu. Ya. Itu tuh ya. Nah, orang yang dari Kalibata yang sini-sini ya lurus jalan tuh hari. Ya. Kalau Gurudin sono jalannya tuh di bawah. Oh, gitu jalan. Ya, gitu apa? Sono gitu andul ya. Nah, gitu yang Haji Bulo dulu sono ya, dulu yang lama tuh. Nanti itu naik ke sono. Kalau situ kan ya, jalan situ kan Mas Haji Junad kan ngempang mulu. Iya, yang kerai ngempang jalan sono tuh. Ya, berapa orang tuh kadang pulang di sono itu ya. Bulan di weekend ya, karena di bulan ada masjid, dilarinya kemari gitu. Ya, dari Pejaten, dari bahkan ada yang dari Lenteng Agung. Ya, kemari sembayangnya
di jalan, ya jam 9 udah jalan. Ngerasa jam 9 di jalan sampai sini dipulang lokal sampai rumahnya asar seharian. Tuh ya, orang dulu gitu. Nah, nggak iya lagi orang dulu mau kalau kayak gitu sih. Nah, orang muda kita ngan tidur. Gitu orang dulu tuh gitu latihannya lain itu tuh ya. Nah inilah ya. Jadi yang kelima kaunu lam takut masbuqatan tuh bahwa Jumat itu enggak didahului Jumatin dengan satu Jumat fi mahalil Jumat di tempat pelaksanaan Jumat. Wala tu'addu wala tuhsabu enggak terhitung makrunatan yang dibarengin fi akhiri ikramil imam pada akhir takbiratulnya imam. Ya, jadi kalau imam yang satu masjid udah takbir Allahu Akbar kan habis tuh. Nah, dia baru takbir tuh Allahu Akbar tidak dihitung dan tidak dianggap ya. Karena dia enggak termasuk hajat gitu. Ya, gitu tuh ya. Gitu. Jadi kudunya ya, nah enggak boleh didahuluin. Kalau didahuluin enggak boleh. Nah, kadang yang baruan dah umpama duluin. Yang unuh enggak boleh. Gitu. Ya jangan musuhnya gue yang duluan nih kan gitu, yang baruan lu belakangan kagak begitu ya. Jadi mana yang duluan yang duluan itu sah gitu, yang belakangan ikut gitu. Nah tahunya kita tuh nanti dari mana, dari orang yang enggak gituan ya, yang enggak sembahyang, bukan orang perempuan yang sembahyang, nanti orang perempuan bilangin ya duluan sono takbirnya melo gitu. Gitu ya, perempuan yang bilangin kan kita orang laki pada ke masjid gitu ya, orang perempuan yang ngasih tahu gitu ya. Tuh ya. Nah ya, jadi kalau enggak apa tuh makrunatan fi akhiri ikramil imam tuh ya gitu ya, enggak boleh dibarengin takbir akhir takbir imam. Wa huwa ra min akbar, yaitu kalimat apa huruf ra dari akbar, Allahu akbar kan gitu ya. Ya bijum'at ya bijum'atin ukhra dengan Jumat yang lain fi zal baladi di kampung ini, di kota ini, ai fi mahallil Jumat di tempat pelaksanaan Jumat, illa tuh istisnanya ya, kecuali ya boleh tuh ada bilangan masjid tuh ya, illa in asura ijtima'un nas bimakanin, kecuali susah berkumpulnya orang di satu tempat gitu ya. Jadi kalau orang kita kumpulin satu tempat bisa enggak? Akhirnya kita enggak boleh bilang tuh apa tuh enggak sah tuh Jumat dia, enggak usah Jumat dia, yang sah sono. Nah kalau lu kata enggak sah, ya lu mesti wajib apa? Ngumpulin, ulang. Nah dia juga kan kalau dibayang di gitu enggak sah juga. Kan gitu. Nah kalau bilang enggak sah, wajib tuh kumpulin orang tuh, ya gitu, ya se-RW. Duduk sono, sanggup enggak? Ya? Sanggup enggak ngumpulin orang? Kalau bilang tuh, Jumat tuh enggak sah di sono. Kan ada yang bilang begitu kan? Iya. Dibilang tuh enggak sah tuh, macam di sono yang diambil lagi sini yang baru. Iya, dianggap udah enggak sah aja dah. Kan gitu. Ya, enggak sah. Di orang muslimin mana? Nah kalau lu enggak sah tuh suruhin tuh orang semua kumpul no salafiyah. Ya, orang mau enggak ngikutin? Ya, dia sanggup enggak? Ngumpulin orang. Enggak sah, wajib tuh. Dia bilang begitu. Ya, karena dia menuduh bahwa Jumat orang itu enggak sah. Itu, ya. Nuduhin tuh orang semua yang di orang muslimin, yang sini itu, yang di DKI pada enggak sah kumpul masjid. Sanggup enggak? Nah kalau enggak sanggup, nah itu berarti kan ya Asyura susah. Ya, enggak bakal didengerin. Bisa kali jalanan lebar. Hah? Nyebrangnya susah jadi Iya lah, bukan biar kata jalanan kecil jugaan. Ya, kalau orang disuruh kumpulin begitu kagak bakal, apalagi sekarang banyak. Iya, lagi enggak muat. Ya. Gitu, bukannya apa tuh? Ya mungkin taruh dah pada mau dah gitu. Tapi ntar di mana bayangin? Ya. Gitu, masjidnya kan enggak muat. Masjidnya nampung dengan 1.000 orang. Nah, orang ada berapa ribu se-RW? Ya. Kan enggak muat namanya.
Masa mau bikin 2 kali Jumat? Gitu, jadi jangan bilang nggak sah gitu ya. Wayang Jumat di mana juga sah, sampai lagi gitu orang ya, orang DKI ya, gitu. Wayang di mana kan sah, masjid yang mana gitu udah kinari ya, karena orang tuh penuh banyak tuh ya. Jadi in usira ya, in asura ijtima'un nas bimakanin, yaitu kecuali kalau sulit kumpulnya orang di satu tempat walau ghairu masjidin ya, sekalipun bukan masjid, karena syarat Jumat itu bukan di masjid. Nggak ada syarat Jumat tuh mesti membayangi di masjid, enggak, kumpulnya itu syaratnya ya. Gitu, nah mau di masjid ya kagak kayak lapangan. Ya kalau ada lapangan kumpul gitu, muat gak tuh lapangan. Gitu ya. Oh ya, masjid mana seperti kasariin, seperti jalanan. Itu bisa nyetop mobil. Oh gitu. Jalanan tuh mungkin bisa orang dikumpulin tuh. Ya, imamnya situ kebetulan Salafiyah. Nah, jamaahnya kan bisa nyampe yayasan. Itu sama kesono mudik tuh. Nyampe ya. Nyampe DKI. Itu. Ya, mobil stop dulu. Ya, bisa enggak? Itu, ya. Enggak apa-apa boleh. Enggak panjang sono. Nah, repot kan? Pengeras suaranya aja udah susah. Nah imamnya Salafiyah, nah orangnya yang di yayasan kedengeran juga kagak. Itu orang belum salam aja rokok udah pulang. Kalau gitu jangan udah aku dari ke rumah gua itu ulang dah. Gitu. Itu kayak tuh yang di Monas tuh. Iya. Dulu rokaat pertama selesai mereka mati. Gimana gitu? Iya. Gimana nih? Itu belum ilmunya. Iya. Iya. Lah iya. Nggak jauh dong. Jauhnya kan jauh banget tuh. Nah iya, nah jauh di Monas ya. Ya akhirnya lama-lama udah dia masing-masing aja ya. Rokaat kedua pada masing-masing. Iya. Nggak kedengeran maksudnya. Iya, nggak kedengeran lagi. Gitu. Nah, iya kan jauh gitu. Nah, ya kalau kayak kita tuh ada kayak di Monas, lapangan boleh dah tuh. Muat dah tuh kita kumpulin kampung gitu. Ya. Jangan di masjid masing-masing. Bikin tuh Jumat situ gitu. Ya. Didengerin apa enggak gitu. Ya. Yang nyuruhin, yang ngajakin. Nah, kan yang jadi persyaratan lagi. Itu yang ngajakin. Itu yang ngajakin basit ya. Gitu. Ya, enggak gitu. Nanti kita kumpul di lapangan tuh Jumat enggak boleh gitu. Ya, siapa lo gitu. Ya gitu. Hah? Ya, gitu. Oh ya. Ya, kasariin. Ya, gitu. Wahuma ya selukun nas, yaitu apa yang dijalanin orang tuh, cari maksudnya. Wazalika yang demikian itu tuh ya boleh tuh enggak satu tempat imalika seratihim, ada kalanya banyaknya ya orangnya, karena orangnya banyak penuh ya enggak muat, nah bikin dah tuh ya, itu namanya ta'adud, boleh ta'adudnya lil hajat ya karena enggak muat itu ya, bikin dah tuh ya boleh tuh likasrohim au likitali bainihim, atau ada permusuhan di antaranya gitu ya, ada keributan antara Subang Budik ke Subang Bilir gitu kan gitu ya, itu zaman dulu kan itu kan ribut ya, orang sebelah Budik masjid ya nggak boleh ngelir, orang yang ngelir nggak boleh mas mudik gitu dulu kan, itu kan ribut itu dulu tuh lama ya, masalahnya masalah partai dulu gitu ya. Ya iyalah gitu ya, ini kalau Bang Rudik sono ya Mas Sumi gitu, nah Bang Lilir NO kan gitu daru antara berdua kan gitu ya, ribut dulu gitu ya, nggak bisa gituan gitu ya. Nah gitu, nah sekarang kalau mau terjadi gitu kan Jumat kumpul diribut ya, bikin tempat masing-masing gitu supaya nggak ribut gitu ya. Tuh ya, auli kita lihim bainahum auli di atrofil balad tuh nih, atau karena jauhnya
Iya, jalan tuh. Tuh ya. Gitu. Nah, kalau kita baru sekampung aja kan deket tuh jalan dari yayasan ke Salafiyah, ya cepet dekat ya. Dari DKI ya ke Salafiyah dekat. Nah, kalau yang dah beda kampung. Ya. Yang dulu tuh yang dari Lenteng Agung ya, bayang kemari jalan. Nah, itu kan jauh. Jalan. Itu, ini bikin dah sono gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, atau fil balad wi ayakuna min man ya wi ayakuna man bitarafiha la yablughumul nida, dan orang yang ada di ujung daripada ya ujung tempat tinggalnya itu enggak sampai ya suara azan. Ai sautul azan ya sautul muazzin, yaitu syarat si muazzin tuh suara si muazzin itu enggak kedengeran. Nah, itu ya itu dianggap jauh dah. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Wisurutihi. Qala Sarqawi, berkata Imam Sarqawi, wal ibratu biman yaglibu fi'luhu ya laha fi zalikal makan alal mu'tamad. Yang dianggap sini orang yang biasa umumnya melaksanakan tuh ya Jumat pada tempatnya tersebut katanya. Alal mu'tamad menurut kaul mu'tamad itu yang dikatakan jauh ya jaraknya. Wa illam yahdur bil fi'li, sekalipun dia enggak hadir dengan perbuatan ya gitu, artinya dia enggak pergi enggak ngapet itu, tapi itu dianggap jauh jaraknya gitu ya. Nah, wa illam talzamhu, dan sekalipun ya yang enggak wajib tuh ya. Nah, seperti apa? Kalmar ati wal abdi, seperti orang perempuan, budak. Itu kalau dikumpulin satu tempat, orang perempuan ngikut, orang laki anak kecil ya ngikut, budak pada ngikut, muat enggak? Tuh ya. Enggak bakal dah situ. Ya, enggak bakal muat itu. Ya, enggak usah sih. Ya, satu tempat. Sekarang aja jugaan kalau umpama ya Salafiyah orang perempuan disuruhin bayan Jumat, nah laki kan nggak muat bakalan gitu ya. Nah, orang perempuan kan rajin iya kalau dikata dia apa tuh bayan Jumat orang perempuan diumumin bayan Jumat ke Salafiyah silakan gitu, dia datang dari jam 10 kan. Nah, orang anak kita setengah 12 mau datang mana nggak mau muat. No darul muslimin pada tuh ya, kalau perempuan disuruhin. Nah, belum anak-anak. Ya, kayak anak sekolahan gitu. Wah, udah gak bakal. Ini yang dikatakan tuh enggak usrul ijtima. Susah ngumpul. Itu. Ya, ini jadi hajat. Ini jangan dilihat tuh di pandang wah, ya orang laki doang kan. Ya, gitu. Orang perempuan sah gak Jumatnya? Sah kan tadi. Itu budak. Sah, anak kecil. Sah. Nah, kalau pada kumpul semua. Ya, nah kita orang laki yang gak bagian tempat. Ya, nah, tuh yang dikatakan usrul ijtima gitu, susah ngumpul gitu ya. Ya jangan menganggap enggak sah aja. Lagi ya Madinah gitu. Ya orang perempuan disuruhin. Ya, lu bisa bayang di rumah situ. Bisa ditempatin orang perempuan di atas bawah. Ya dia yang khutbah. Tapi sehingga orang laki kagak ada. Orang perempuan dia yang khutbah. Gitu ya. Nah, kecil segitu tempatnya. Itu disuruhin ya gitu ya. Hanya kalau masjid banyak tuh sunah itu biarin ya. Yang penting ya jamaahnya ada 40 orang tuh ya mukimin itu mustautin itu asal ada tuh 40 orang mustautin udah sah, yang lain ngikut aja di situ gitu ya. Emang yang mau yang mukimin yang musafir kalau mau gitu yarin gitu ya. Itu yang penting tuh mustautinnya ada 40 gitu ya. Nah, ya kayak gituan apa ya. Nah, ya jangan dianggap enggak sah, itu sah. Nah, sekarang kalau mau bikin ya ada zuhur ya silakan. Itu ya, karena itu ya sunnah gitu ya. Nah, enggak jadi wajib lagi. Yang wajib tadi tuh ya kalau enggak tempat masih muat, nah itu dibikin gitu ya.
Nah itu ya gitu bisa dikalmakan dalam sahabat tuh ya wal ibratu ya kal mar'a wal abdi wa illam tasihha minhu ya jika dia tuh tidak sah daripadanya kal majnun gitu ya sekalipun dia enggak sah tuh kal majnun. Qala Zayadi berkata Imam Zayadi ya wal mu'tamad menurut kaul yang kuat nih anal ibrata biman yahduru bahwa yang dianggap di sini apa tuh ya artinya ijtima tuh ya yaitu dengan orang yang hadir wa illam talzamhul jumu'atu sekalipun dia enggak wajib Jumat. Nah sekarang dia tuh tempatnya nih bisa gak kita nampung orang nih sekarang yang datang siapa aja situ ya kita dang anak kecil orang gila ya gitu kan ada datang situ yang nggak wajib Jumat ada datang muat gak situ. Nah kalau nggak muat ya bikin lagi tuh masjid gitu ya itu menurut ya Imam Zayadi gitu ya tuh ya kan berarti kan ya luas pandangan yang dinamakan lil hajat ya buat hajat tuh ya karena udah butuh gitu ya itu ya hanya jangan main bilang nggak sah aja nggak apa gitu ya gitu ya. Nah habis itu ya wa'lam anna ta'addudal jumu'ati in kana li hajatin sampai sini dulu dah ya besok masalah ya ta'addud nih ada 5 ya pembahasan di sini gitu. Ya. Saya sering lihat itu komplek-komplek pada bikin. Hah? Juga saat Di komplek. Iya. Ya, iya. Mustautin. Hah? Kebanyakan dia bukan mustautin dia. Komplek-komplek. Itu. Nah, iya mustautinnya ada kan? Kalau emang nggak ada, Kalau nggak ada ya ada Jumat, ya Johor bayang. kebanyakan mereka kan orang komplek mukimin. Hah? Kebanyakan orang komplek itu mukimin semua. Orang komplek banyak kan mukimin. Nah, iya bukannya mustautin. Itu. Ya jadi mesti ada mukimin gitu ya. Ada mustautin. Ya kalau nggak ada ya. Nah, tapi ya karena juga emang sekarang sulit gitu ya di komplek-komplek pada bikin apa gitu ya. Nah, ya kita kan bisa ya pindah mazhab dah gitu ya. Kalau mazhab Hanafi kan Imam Hanafi ya boleh dah kita sembahyang apa tuh ya sembahyang Jumat ya berempat, bertiga, berdua itu ya. Nah kalau di komplek tuh ada orang-orang aslinya tuh ya 2-3 orang ya jadi dah gitu itu ya ini mazhab itu mestinya kalau nggak gitu kitanya nggak sah kitanya nggak sembahyang Jumat jadinya gitu ya. Nah, ini kita ya lihat tuh ya kita mau jadi khatib situ kan khatib imam gitu ya. Nah mimpin orang-orang komplek orang-orang ya mukimin kan. Nah ya ini kitanya kudu ya pindah mazhab dah ya. Kalau pindah mazhab kan ya Imam Hanafi ya boleh tuh sembahyang Jumat ya berempat ya atau berdua gitu. Jadi ada nih kita sama ada orang situ atau orang asli umpama gitu ya gitu. Yang lainnya kan ya mukimin jadi dah gitu ya. Belajar dulu lagi dah jadi tahu enak kan gitu ya. Ini zaman sekarang ya udah macam-macam gitu ya. Ada musafir bikin Jumat juga ya. Ini mau pergi umrah mau apa gitu dibikin Jumat di apa tuh di bandara. Kan udah 2 itu iya di bandara bikin Jumat. Kita kata gimana sih itu ya. Nah, itu agak kalau ya di bandara bayang aja Johor udah Johor kalau apa tuh jamak Johor sama jamak apa kosor jamak sama asar kan enak udah jamaahnya kita ngurusinnya kan enak udah ya jamaah nggak pikir-pikiran lagi mau ya mau sembahyang mau apa gitu kan gitu ya.
Nah itu bikin Jumat ya, nggak ada syaratnya gitu. Dia nggak lihat syarat itu, ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bilum fid daraini amin. Qala halaman 100 gitu ya. Gitu ya, halaman 100 tuh gitu. Ya, 8 baris dari atas. Qala ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala man sarrahu ayyalqi Allah ghadan musliman ya fal yuhafiz ala haula'i salawatil mafrudati haitsu yunadi bihinna fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda ya wa annahunna min sunatil huda pali umri lau salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal muhtalib fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum ya qala ruya diriwayat qala berkata Abu Lis As-Samarqandini ya ruya diriwayatkan anak Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala kata Abdullah bin Mas'ud man sarrahu ayyalqi Allah ghadan musliman siapa orang yang ingin bertemu Allah besok di hari kiamat musliman ya dalam keadaan muslim ya gitu fal yuhafiz ala haula'i salawatil mafruḍah hendaklah dia jaga ya dari salat yang 5 waktu ini gitu ya salat yang 5 waktu gitu jaga katanya gitu ya nah haitsu yunadi bihinna yang sekiranya tuh gitu dipanggil ya azan tuh ya azan kan suara azan manggil kita tuh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah tuh nah itu ya yunadi bihinna ya dipanggil untuk salat fa innallaha syara'a li nabiyyikum sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kamu sunanal huda sunnah ya petunjuk hidayat wa annahunna min sunanil huda bahwa salat 5 waktu itu termasuk bagian dari sunanul huda ya gitu upala umri maka demi umurku gitu ya gitu ya lau sholaitum fi buyutikum kalau kamu salat di rumah kamu ya enggak jamaah nih ya gitu fi buyutikum kama yusalli hadzat mutakhallifu ya sebagaimana salatnya orang yang mutakhallif ya yang males tuh gitu ya selalu ketinggalan ya fi baitihi di rumahnya la tarakatum sunnata nabiyyikum sungguhnya kamu meninggalkan sunnah nabi kamu kita meninggalkan sunnah nabi nih walau taraktum sunnata nabiyyikum kalau kamu tinggalkan sunnah nabi kamu la dalaltum kamu bakal sesat gitu ya walaqad ata alaina zamanun ya gitu sungguhnya akan datang kepada kita ini satu masa ya wa ma yatakhallafu anhunna ya illa munafiqun maklumun nifaquhu tidaklah orang ketinggalan daripada salat ya 5 waktu ini ya kecuali orang munafik maklumun nifaquhu yang diketahui kemunafikannya walaqad ra'ayna ar-rajula yatahadi baina isnaini sungguhnya kami lihat nih kata Ibnu Mas'ud kami lihat ada seorang laki-laki ini direndeng ya gitu ya direndeng baina isnaini antara 2 orang hatta yuqama fi saffi sehingga orang itu didirikan di saf gitu ya nah gitu kan wa ma min rajulin ya gitu ya yatatahharu fayuhsinul wudu tuhurahu tidaklah ya gitu ada dari seorang laki-laki dia itu bersuci dan memperbaiki ya menyempurnakan sucinya
summa ya'mudu ila masjidin minal masajid, kemudian dia pergi tuh ya ke masjid daripada masjid-masjid yang dia dituju, fa yusalli fihi, dia salat di situ, illa kataballahu lahu, kecuali Allah tulis baginya, bagi orang itu bikulli khatwatin hasanah, Allah tulis bagi orang itu setiap langkahnya itu kebaikan. Wa yarfa'u lahu biha darajatan, dan Allah tulis bagi orang, Allah angkat bagi orang itu derajatnya setiap langkah. Wa yuqitu anhu biha khati'atan, dan Allah hapusin dosanya. Hatta sehingga inna kunna lataqarabu bainal khata, sehingga kami ini memperdekat antara jarak langkah kami ya, supaya langkahnya banyakan, jadi ngelangkahnya Ibnu Mas'ud tuh ya nggak jauh-jauh langkahnya ya, karena kalau jauh kan jauh gitu, jalan buru-buru. Nah jadi jalan dia pelan aja, kan langkahnya tuh gitu, aturan satu langkah jadi dua langkah, supaya dapat ya pahalanya banyakan gitu ya. Nah gitu ya. Nah la taqarubu bainal khata. Wa inna sholatar rajuli fil jamaati, sungguhnya sholatnya seorang ya berjamaah tazidu ala sholatir rajuli wahda, ya melebihi dari sholatnya seorang itu sendiri, khamsan wa isrina darajatan, yaitu 25 derajat itu. Nah inilah hadis ya, keutamaan sholat ya dari Ibnu Mas'ud tuh gitu ya. Wa an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, anhuma annahu qala, bahwasanya kata Jabir, aradna naqlata ilal masjid wal biqa haulal masjidi ya gitu. Kata Jabir, kami berkeinginan untuk pindah ya dekat masjid, dan juga tempat ya biqa itu tempat di sekitar masjid. Kami mau pengen pindah deketan sama masjid gitu ya, karena kelihatan ada tempat tuh yang kosong dekat masjid gitu. Babalakon Nabi SAW, maka sampai berita ini kepada Nabi SAW bahwa Jabir tuh mau pindah rumahnya deketin masjid. Fa'atana widiarina, maka Nabi datang ke rumah kami. Faqala, kata Nabi, ya Bani Salamata, Bani Salamah, balagoni, telah sampai berita kepada saya, annakum turiduna naqlata ilal masjid, ya telah sampai berita kepada saya bahwa kamu ingin pindah dekat masjid. Kulna, kami bilang, ya Rasulullah, ya bu'dun annal masjidah, ya kata si Jabir, jauh ya Rasulullah masjid dari kami nih gitu, rumah saya mau masjid jauh gitu. Wal biqa haulahu khaliyatun, sedangkan ya ada tanah tuh ya dekat masjid itu kosong gitu ya. Nah gitu ya. Nah faqala, maka kata Nabi, ya Bani Salamah, hai Bani Salamah, dia rukum ya rumah kamu, fa innaha taqtubu asarukum, rumah kamu, sungguhnya rumah kamu itu, artinya langkah kamu dari rumah kamu itu tuqtabu asarukum, ditulis bekat langkah-langkah kamu gitu ya. Jadi seberapa banyak tuh langkah kita untuk ke masjid, nah itulah Allah tulis ya kebaikan tuh. Nah gitu. Fama wadadna antaku nabi hadratil masjidi, maka kata si Jabir bilang ya, nah maka kami maka tidak jadilah kamu tidaklah jadi kami ini antaku nabi hadratil masjidi, bahwa kami pindah dekat masjid ya. Begitu dibilangin tuh langkah kita lebih bagus, lebih banyak, nah nggak jadi dah. Tadinya dia pengen dekat masjid itu ya. Nah, ya. Jadi semakin jauh kita dari masjid kita pergi ya gitu, nah berarti kita dapat ya pahala yang lebih banyak gitu ya. Nah ya. Nah, ya ke masjid, musola, ya masuknya masjid nih ya, bukan ke musola, enggak, ke masjid aja dah, agak sama aja tempat sholat gitu aja. Di mana tuh tempat kita sholat, nah itulah di situ ya kita dapat ya catatan tuh lihat ini.
Nah, gitu ya. 5 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi qalahu, apa yang Nabi bilang tuh. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man shalla fi fil jamaati arba'ina yauman, siapa orang, Nabi bilang, yang sholat berjamaah 40 hari, lam taput rakaatun, ya, yang enggak pernah ketinggalan 1 rakaat, kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah tulis buat orang itu bebas 2 kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan, ya. Jadi 40 hari, ya, kita nggak ketinggalan 1 rakaat pun, gitu ya. Berarti ini yang takbiratul ula, gitu ya, kita jaga. Nah, itu bebas dari, ya, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq tuh, ya. Jaga tuh dapat, ya, fadilah lain lagi tuh, gitu ya. Wa qala, ya, haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Ubadah bin Samit, ya. Ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tawaddoa fa asbagha wudu'a, ya, summa qama ila shalah, siapa orang yang wudhu, disempurnakan wudhunya, kemudian dia diri untuk salat, fa atamma ruku'aha wa sujudaha, maka dia sempurnakan rukuk dan salat sujudnya, wal qira'ata, dan bacaannya, fiha qalatis sholatu, maka salat itu bilang, hafazaqallahu kama hafaztani, kamu, ya, Allah pelihara, ya, sebagaimana kamu pelihara saya. Salat tuh bilang, ya, summa yas'udu biha ila sama, kemudian salat itu naik ke langit, walaha daun wa nurun, salat itu mempunyai sinar dan cahaya, watu petahu laha abwabu sama, dan dibukakan pintu langit, hatta yantahiya biha ilallah tabaraka wa ta'ala, sehingga sampai itu salat, ya, ke sisi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Fatasfa li sahibiha, maka salat itu minta syafaat kepada Allah, kepada yang melaksanakannya nih, yang salat tuh, ya, tuh orang yang jaga salatnya, ya, wudhunya sempurna, ya, rukuk dan sujudnya sempurna, gitu ya. Nah, itu, ya. Wa iza dayya'a ruku'aha, tuh, apabila seorang mencia-siakan rukuknya enggak sempurna tuh, wa sujudaha, dan sujudnya, wal qira'ata, dan bacaannya, fiha pada salat, qalatis sholatu, maka salat tu bicara, ngomong, doyya'akallah kama doyya'tani, Allah akan sia-siakan kamu seperti kamu sia-siakan kami, ya. Nah, gitu ya, kita nggak perhatiin. Summa yas'udu biha, dan kemudian tuh salat naik, ya, walaha zulmatun, dan salat itu gelap, nggak punya cahaya, hatta yantahiya biha ila sama, sampai itu salat ke langit, patu gelaku abu sama dunaha, maka ditutup pintu langit sekelilingnya. Summa tulapu kama yulapu saubu, kemudian dilipat tuh salat sama seperti melipatnya baju yang udah rusak tuh, kholak, ya. Fayudrabu biha wajha sahibiha, maka dipukulin, artinya dilemparin dengan salat tadi tuh di hadapan wajah si orangnya tuh, ya. Yang kita salat tuh nggak sempurna, salat kita dilemparin, ya, di depan muka kita tuh. Nah, inilah, ya, untuk menjaga kesempurnaan salat itu, ya. Hanya, ya, kerjakanlah, ya, salat, ya, dengan sempurna gitu, karena salat awwaluma yuhasabu bihil mar'u, kata Nabi, nanti yang mula-mula kita dihisab sama Allah itu salat kita, dilihat sama Allah salat kita gimana, benar apa kagak. Nah, kalau salat kita nanti benar, cakep, yang lainnya berarti dianggap
cakep dah ya, dikurang-kurang dikit nggak apa-apa. Hanya sholat kita biar sempurna, biar benar. Ya kalau sholat kita tuh kurang apa, ya kurang sempurna apa, nah nanti dicari tambelannya dari yang sunnah-sunnah. Ya, yang sunnah tuh buat nambelin yang wajib. Kalau yang wajib itu ada kekurangan gitu. Hanya kita kalau sembahyang sunat tuh biar sempurna, karena buat nambel. Kalau nambel ya baju dasar kita soek, nambelinnya pakai yang kayak soek lagi. Ya nggak jadi, ya nambelinnya yang ya cakep, yang bagus. Jadi sekali tambel cukup gitu, ya tuh ya kan gitu ya. Ya kalau kita sholat tuh ya nggak sempurna 1 rakaat aja nanti buat tebusannya sholat sunat aja 70 rakaat. Nah kalau kita sembahyang 4 rakaat ya agak sempurna. Nah itu tambelannya 70 kali 4. Ya 200 ya berapa? 280 ya? 280 rakaat. Ya kalau kita sembahyang tarawih udah setengahnya. Iya, dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan kan 20 setengahnya 300. Nah itu ya udah setengah bulan Ramadan. Ya, itu juga kalau sempurna. Ya, tambelannya buat nambel. Kalau kagak ya nambelin lagi. Ya, jelek kan uang udah 1, nambelin lagi. Ya, hanya jangan kita anggap pada sholat sunat, jangan begitu. Ya, tetap kalau yang namanya sholat tuh mau sholat sunat, sholat wajib sama aja. Ya, gitu harus ya sempurna gitu ya. Nah itu ya. Nah ini ya anjuran sini untuk ya sholat tuh ya. Nah, sampai sini dah ya. Titik tuh wa anil hasani anan nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya.